Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah bergabung nih Dokter Hai, Syifra. iya. Gimana kabarnya, Dok? Sehat dok, gimana di sana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang ya, suasana ya? Iya. Cuman ini menjelang ngabuburit, jadi tuh di jalan tuh rame. Jadi aku berasa kayak Jakarta. Mohon maaf terlambat ya. Ah iya nggak apa-apa dok. Berhubung hari libur di Jakarta agak Iya, sepi iya, nih iya. kayaknya nih. Dari tadi. Nah, makanya kalau jalannya di Malang rame karena long weekend gitu loh, Dok. Jadi pada ke Malang Karena semua kayaknya. ke sana. Iya, long weekend. Gimana gimana, Dok? Sehat ya? Sehat dok, sehat. Iya, iya. Oke, oke. Silakan, Dok. Sudah selesai dok, tugas hari ini dok? Ya, lumayan. Aku tuh harusnya hari ini kan libur, tapi ternyata udah lupa ada salah satu rumah sakit yang rawat jalannya itu dibuka. Jadi mau nggak mau aku harus praktek tadi. Oh buka poli, polinya buka hari ini. Makanya itu, Luar iya terlalu biasa. rajin kayaknya. Nah makanya itu, jadi ya gitu deh. Jadi ya Aduh, makanya tadi agak terlambat. terima kasih banyak nih dokter Syifa di sela-sela kesibukannya nih ya mau Nggak ngobrol-ngobrol nih apa-apa, bareng nggak saya. apa-apa. Iya, Menemani nggak apa-apa. saya menunggu waktu berbuka. Aduh, kalau hari kerja kayaknya cepat banget. Hari libur lama banget ya hari ini. Gitu ya, ngabuburit ya dok ya. Ngabuburit kita. Baik, Ngabuburit ya, kita ngabuburit bermanfaat ya. ngabuburit bermanfaat kita. Ya, kepada teman-teman yang sudah bergabung, saya Amanda, saya advokat penyakit dalam dari Jakarta, bersama rekan saya nih dari Malang, Dokter Syifa. Perkenalkan, Iya, ini Dokter Syifa. Silakan dok, sehat. iya. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang lagi mengikuti talk show live IG ya pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Siva Mustika dari Malang, dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Saya juga internis konsultan gastro sama kayak Dr. Amanda dengan keseharian. Ya, kita ketemu keluhan-keluhan pencernaan ya dok ya. Jadi ya mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita sore hari ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan pada sahabat-sahabat yang ngikutin talk show kita ini. Baik, ya, sambil nunggu berwaktu berbuka nih ya dok, kita ngobrol-ngobrol soal kesehatan Betul. saluran cerna nih. Teman-teman yang ikut di sini kan pasti Ya, pada peduli nih ya sama kesehatan saluran cernanya. Makanya kami sangat bersyukur bahwa YDI ini memberikan wadah untuk sharing seperti ini. Jadi kita punya yang namanya Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Dokter Syifa ini sebenarnya salah satu penyumbang tulisan yang cukup sering ya dok. Cukup sering ya menulis artikel untuk iya, YDI. iya, alhamdulillah dikasih kesempatan. Jadi memang kan ini karena kita sebagai dokter yang memang konsultan gastroenterologi ini memang kita inginnya kita memberi edukasi ya bagi masyarakat terkait saluran cerna, karena memang kita tahu kadang-kadang rumor yang beredar ada yang benar ada yang enggak ya dok, jadi harus kita luruskan gitu. Benar, benar. Iya, betul. Betul banget. Baik, kalau nanti misalnya selama kita ngobrol-ngobrol ada yang ingin bertanya, silahkan nanti ketik di kolom pertanyaan, nanti akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup nih, biasanya soalnya banyak nanti yang Ya, banyak. Oke, betul, kalau misalnya betul. kita mau mulai nih, Dokter Syifa, kan seringkali pasien kita Ya. nanya ya, memasuki bulan Ramadan nih, dok, Mm-mm. kalau misalnya saya sakit mah nih, boleh nggak sih puasa akan lebih parah apa enggak ya dok, kalau saya nanti puasa itu kan pasti Benar. nanyanya gitu ya dok. Hmm. Iya, benar, benar banget itu. Pertanyaan wajib itu kayaknya. Betul. Gimana tuh dok kalau misalnya dari dokter Syifa, kalau misalnya ada pasien kita nih nanya kan itu nih kira-kira sebenarnya gimana sih dok? Iya. Nah, jadi itu pasti itu ya, dia menjelang puasa itu kan kadang memang pasien-pasien yang istilahnya dia concern, dia sebenarnya niat dia pengen puasa gitu ya, karena kita tahu kan ibadah ibadah puasa itu kan pahalanya banyak, mungkin dia ingin menjalankan puasa, nah dia pasti akan nanya tuh sama kita. Terus gimana saya dengan sakit mah ini saya boleh puasa apa enggak? Nah, biasanya saya itu akan menyarankan pada mereka, jadi paling enggak kita akan cek dulu kan ya dok kondisinya, kalau misalnya mereka sudah gangguan ma akut, misalnya ada perdarahan atau ada tuka, pasti
dan sekarang mungkin masih belum stabil, kondisinya stabil itu dalam artian mungkin dia masih masih apa ya, masih banyak keluhan, masih ada BAB hitam gitu, maka kita sarankan untuk tidak puasa. Tapi kalau misalnya mereka itu kondisinya terkontrol, makan minum biasa, normal, kemudian keluhan-keluhannya juga udah berkurang, maka biasanya kita sarankan atau kita perbolehkan mereka untuk berpuasa dengan beberapa tips seperti itu dok. Jadi dengan beberapa masukan atau mungkin saran-saran kepada mereka gitu dok biasanya. Dengan tips sih pas banget nih dok. Nih barusan Iya, tadi ada yang nanya, betul. kita tipsnya apa ya dok untuk orang yang sakit mah tapi tetap mau puasa. Nah pas banget nih. Iya, pas banget ya. Pokoknya Ya. Jadi pertama itu kalau memang mereka dengan gangguan lambung ya, sahabat-sahabat saya dengan gangguan lambung, maka paling enggak harus ini dulu, tahu dulu tadi kan kondisinya. Kalau memang udah stabil dan mau puasa, maka obatnya harus diminum gitu. Jadi obatnya itu rutin, nggak apa-apa, tetap mungkin pada saat sahur dan buka kalau memang harus sehari 2 kali minum. Tapi kalau misalnya udah bisa sehari sekali, saya biasanya sarankan pada saat sahur untuk diminum. Itu yang pertama ya. Jadi tetap konsumsi obat karena obat ini nanti yang menjaga supaya kadar asam lambung itu stabil. Nah terus yang kedua pilih makanan. Jadi kita harus memilih makanan yang tidak mengganggu lambung. Jadi pada saat sahur dan pada saat buka juga nanti juga ada caranya supaya kita bisa lancar nanti puasa sebulan penuh. Jadi obat tetap harus diminum, terus kemudian pilihan makanan kita juga harus smart ya. Misalnya pada saat sahur, jadi sebaiknya kan kita tidak makan makanan itu yang iritatif buat lambung. Kayak apa ya? Berarti nggak pedes, nggak yang banyak santan, terus nggak yang kecut-kecut, asam itu yang terlalu berbumbu itu kita hindari di waktu sahur. Banyak gorengan juga kita hindari di waktu sahur. Kopi Kenapa? Karena kan pencernaan kita setelah iya, waktu sahur terutama dok. Karena kan habis itu kan pencernaan kita mau kosong nih selama seharian gitu ya, 12 jam ke atas lah ya. Jadi kita perlu menjaga supaya kerja lambung nggak terlalu berat. Karena kalau makanan kita berat, kerja lambungnya ekstra, maka sinyalnya untuk mengeluarkan asam lambung kan meningkat ya dok ya. Jika mungkin itu kalau kondisi pencernaan kita tuh ada gangguan, maka dia bisa terjadi iritasi, nanti jadi berasa, perih, terus mual, asam lambungnya naik, misalnya seperti itu. Jadi harus pilih waktu pada saat makan sahur, jadi kita mesti milih makanannya. Dan begitu juga pada saat waktu berbuka. Nah, waktu berbuka itu jangan maruk, kalau saya bilang itu gitu dong. Jadi buka itu kita batalkan puasa dulu, ya. Batalkan puasa dulu, jangan langsung makan banyak. Karena rasanya kan kalau sekarang ini kepingin ini. Nah, gitu kepingin ini gitu kan ya. Nah, padahal sebetulnya nggak begitu. Jadi kita harus penyesuaian dulu. Jadi batalkan dulu dengan minuman hangat atau minuman dingin juga boleh, tapi nggak yang terlalu ini banget ya. Nggak terlalu yang santan-santan banget ya. Tapi porsinya sedikit. Porsinya sedikit, terus apa namanya? Jangan langsung banyak deh, nanti perutnya berontak ya dok ya, habis itu ya. Terus habis itu tinggal sholat, batalkan puasa, tinggal sholat dulu, habis sholat baru kita masuk ke makanan inti gitu. Setuju banget nih, biasanya kebanyakan kalau misalnya cerita kondisi berbuka nih ya, yang suka kehilangan kendali ya dok. Benar. Karena kita lapar mata gitu ya, jadi juga lapar mata. Kebanyakan sih beberapa waktu terakhir datang ke saya biasanya gara-gara kolak tuh dok. Santannya kental gitu kan ya. Gitu. Betul. Jadi yang bersantan. Jadi singkat tipsnya mungkin seperti itu kali ya dok ya. Oke. Kalau misalnya sedang hamil memang dengan riwayat sakit mah kira-kira aman nggak ya dok? Kalau misal mau puasa nih. Nah, jadi hamil ya ini. Betul. Jadi ibu hamil itu sekarang tergantung. Jadi memang kadang kalau misalnya hamil awal-awal dengan hiperemesis, biasanya ya dengan mual muntah banget tuh kita nggak sarankan ya untuk berpuasa. Karena apa? Di trimester awal, 3 bulan awal dari kehamilan itu kan fase di mana pertumbuhan janin itu terbentuk. Jadi mungkin butuh nutrisi
butuh vitamin ya dan sebagainya. Jadi jangan sampai si janin kekurangan nutrisi kalau ibunya berpuasa seperti itu. Dan kalau yang tengah-tengah itu relatif aman dong. Jadi trimester kedua relatif aman. Nah, trimester kedua juga kita harus perhatikan ya karena pada trimester ketiga itu kita mesti ini apa namanya lihat bahwa kan kebutuhan janin udah makin banyak tuh dan dia satu-satunya sumber kan dari ibunya. Nah, kalau ibunya asupannya kurang, apalagi ibunya dengan penyakit mah, maka ada resiko juga nanti terjadi komplikasi kehamilan. Jadi pokoknya nggak boleh maksa, intinya seperti itu. Tapi kalau ibunya sehat ya, artinya walaupun dengan gangguan lambung, tapi dia bisa puasa, nggak apa-apa. Yang penting nggak maksa gitu ya. Karena kita tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia udah maha pengasih, penyayang, pemaaf pula. Jadi kalau kita lagi sakit, ya kita nggak perlu maksa berpuasa, kita bisa, iya dimaafin, kita bisa bayar fidyah seperti itu. Tapi tetap harus beralasan loh ya. Ini kita misalnya orang-orang yang memang ada uzur yang kita nggak bisa hindarkan lagi seperti itu. Bukan karena aku nggak kuat puasa, aku bayar fidyah aja deh. Nah itu nggak boleh begitu. Baik. Jadi buat yang nanya nih, kalau misalnya lagi hamil boleh berpuasa asal kondisi ibu dan janinnya dalam kondisi sehat. Kalau misalnya harus dan terutama trimester kedua ya dok ya. Iya benar. Kalau dia maksa jangan. Iya. Jadi tolong dipantau juga kondisi janin ya dok. Kalau dia lagi kejar-kejaran berat badan janin, mendingan enggak ya dok ya. Cukupin nutrisi dulu ya. Iya benar. Jangan. Betul. Setuju. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan dokter Syifa sampaikan nih, yang kecuali memang punya penyakit-penyakit yang nggak boleh puasa gitu. Kira-kira kalau misalnya dokter bisa sampaikan sedikit kondisi seperti apa sih yang benar-benar nggak boleh ya puasa gitu. Jangan puasa dulu ya, resiko tinggi nih puasa. Kira-kira apa dok? Ya, jadi kalau kita nih ya di urusan pencernaan berarti pasien-pasien dengan tukak lambung yang sedang aktif. Jadi misalnya dia ada BAB hitam ya, kemudian mungkin atau BAB darah ya dok ya. Terus kemudian pasien-pasien penyakit liver yang mungkin sedang membutuhkan nutrisi berlebih ya. Jadi mungkin pas kondisinya sedang kaya, kadar zat gizinya kurang, nah itu nggak usah puasa. Terus pasien-pasien on kemoterapi dengan kanker ya dok ya. Karena kan dia mungkin ada serial pengobatan mungkin kan. Dan kemudian pada saat kondisi itu dia sedang mendapatkan pengobatan yang mungkin butuh asupan lebih, tidak perlu berpuasa. Terus kemudian pasien dengan penyakit kronis lainnya, misalnya dengan pasien hemodialisa atau cuci darah ya dok ya, yang mungkin pada saat itu kondisinya kurang fit, jadi sementara dia harus menjalani proses itu, maka boleh untuk tidak berpuasa seperti itu ya dok ya. Terus kemudian ya sama dengan penyakit kronis lainnya, misalnya pasien diabetes dok. Pasien diabetes yang dia harus suntik insulin sehari 3 kali gitu kan ya. Berarti kan makannya harus 3 kali. Nah nanti kalau dia pada saat mungkin berpuasa kadar gulanya tidak stabil, maka sebaiknya bisa menunda untuk berpuasa diganti dengan fidyah. Namun pasien diabetes kalau dia bisa terkontrol dengan obat ya, maka tetap boleh berpuasa dengan nanti mungkin biasanya pengaturan obatnya yang harus dirubah, mana yang biasanya diminum pagi mungkin kita minum pada saat buka puasa, mungkin seperti itu dok. Baik, jadi memang kalau misalnya kita punya penyakit kronik, terutama penyakit gagal ginjal tadi ya, gagal ginjal atau diabetes jantung juga dok ya. Kalau misalnya pasien kita nih dok, yang IBD gimana dok? Ini ada yang ngomongin soal kronisis nih kayaknya dari rekan-rekan teman-teman kita nih. Kalau IBD kira-kira apa ya puasa? Iya, jadi IBD tergantung ininya ya dok, sekarang tingkat derajat keparahannya ya dok ya. Kalau sekarang dia kalau sedang aktif, lagi diare-diarenya, kemudian juga itu tadi, lagi mengejar untuk nutrisi ya, barangkali, kan biasanya IBD kadang karena diare, dia perutnya nggak enak, jadi kurang makan, nah kita jangan memberati dengan berpuasa, menurut saya begitu dok. Betul, jadi sekali lagi tergantung dari kendali penyakitnya. Kalau misalnya lagi tenang, silakan. Kalau misalnya lagi aktif, lebih baik ditunda dulu ya. Iya. Kalau nih ada pertanyaan nih dok dari Nadine Fasia.
Jadi kalau pada pasien lansia geriatri pasca pasang stent terus dapat clopidogrel, supralfat, Nah, lansoprazol tuh. bersama buka, gimana dok? Yang mana duluan nih dok yang diminum? Iya, jadi kalau setahu aku PPI kita minum sebelum makan ya dok ya. Jadi kan mestinya Betul, nanti setuju dok. lansoprazolnya diminum sebelum makan ya. Kemudian setelah itu makan, baru nanti habis makan minum obat yang lain, terutama obat-obat pengencer darah ya, mau clopidogrel, mau aspilet ya, dan lain-lain itu sebaiknya jangan perut kosong, jadi harus sesudah makan. Jadi gitu ya dok ya. Setuju. Jadi memang lansoprazol Mm-mm. kita biasanya kita kasih setengah jam ya dok, setengah jam sampai 1 jam lah ya sebelum Iya, makan iya, supaya dia betul sebelum makan. kerjanya baru nanti setelah makan mungkin baru Mm-mm. diminum clopidogrelnya ya. Karena memang sifatnya kan Iya, iritatif ya dok, lambung si clopidogrel itu. betul, betul. Oke, coba kita lihat-lihat lagi nih dok. Kalau Mm-mm. misalnya bau mulut, nah ini pertanyaan lucu-lucu nih. Kalau misalnya penderita Nah, mah kan salah satu tandanya itu bau mulut, kira-kira gimana, bagaimana tipsnya nih dok untuk mengatasi bau mulut selama puasa? Sebenarnya nggak apa-apa sih iya, ya orang bau mulut. iya benar, benar. Jadi, tapi mungkin kadang itu mengganggu. Jadi kemarin tuh Mengganggu aku ya. pernah survei gitu ya. Iya, aku pernah survei ada beberapa penyakit terbanyak, keluhan terbanyak ya selama berpuasa. Ya pasti kan pusing, darah rendah, asam lambung, kayak gitu ya. Konstipasi, terus kemudian diare kalau misalnya bukanya ngaco ya atau bukber gitu ngaco gitu ya. Dan All you can salah eat. satunya adalah bau mulut. Ya, all you can eat ya, jadi kita maruk banget. Salah satunya memang adalah bau mulut yang dikeluhkan. Tapi memang begini, memang jadi bau mulut itu kan wajar karena seharian kita nggak minum air kan begitu, ya. Nah, eh, kalau bau mulut itu pada sebetulnya kalau udah ada hadisnya loh, jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu ibaratnya kayak Harum ya. bau wangi gitu kan ya, bau wangi di surga, iya kan seperti itu kan ya. Cuman saya tahu pasti kan akan nggak nyaman, ya nggak nyaman. Nah, solusinya adalah supaya nggak bau mulut, itu kita banyak minum air putih. Jadi waktu selesai buka sampai kemudian menjelang sahur itu kita usahakan tubuh kita tuh nggak ada hidrasi gitu. Jadi supaya nanti siangnya pada saat kita berpuasa itu produksi gas lambung atau apa dia nggak terlalu parah banget gitu loh. Kayak gitu dong. Baik, diharapkan kalau misalnya, dan tentu saja sebenarnya higien rongga mulut juga perlu diperhatikan ya. Iya benar, iya. Makanya kan habis sahur ya atau habis ini kan kita sikat gigi gitu ya, gosok gigi dulu ya dok Iya, ya. jangan Jadi tidur ya. terutama setelah benar jangan langsung tidur itu juga nggak boleh ya. Salah satu yang kita ini kan apa namanya pada habis sahur langsung tidur gitu ya dok ya. Itu kan nggak boleh ya. Iya, digabungin jadi satu kan dok, nanti sikat giginya pas habis sahur gitu ya. Waduh, iya. Atau tengah hari dok, tengah hari siapa tahu ada masuk-masuk dikit gitu. Pas kumur. Cuma rezeki dok namanya. Lah makanya itu. Tapi kalau sengaja nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak bisa. Iya, itu. Kalau misalnya telat bangun, kalau misalnya telat bangun nggak sahur, kira-kira puasa apa nggak dok? Waduh, nah itu telat bangun nggak salah. Nah, tergantung niat itu. Makanya itu bilang puasa itu nomor satu niat. Biarpun nggak sahur, kalau kita niat itu kita kuat loh puasa dok. Karena kan dalam tubuh kita kan banyak cadangan tuh ya, cadangan gula, cadangan protein, lemak. Jadi sebetulnya semua intinya tergantung niat. Pokoknya niat dan nggak boleh maksa seperti itu. Gitu ya dok ya. Baik. Oke. Oke, coba kita Nah lihat-lihat lagi. ini pertanyaannya tadi nih kalau Iya, kalau puasa pertanyaannya nggak itu. sahur apakah dibatalkan? Enggak lah kan nggak sahur itu apa namanya sunnah gitu dan Benar ya. sunnahnya mengakhirkan sahur jadi mendekati imsak seperti itu. Baik. Iya. Kalau misalnya dok, nih tadi ada pertanyaan nih. Kalau misalnya lagi puasa, terus tiba-tiba serangan lambung, kira-kira pertolongan pertamanya bagaimana dok? Nah gini, jadi memang banyak kadang yang merasakan seperti itu. Dok, saya pokoknya kalau udah siang tuh saya udah rasanya sesek, saya nggak kuat puasa Iya, karena perih panas biasanya kayak seperti itu. Jadi saya kayak rasanya kayak lapar. Nah,
Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita tuh ingat kan ya dok, kalau kita GERD di swabnya tuh kadang ada pemicu. Misalnya gini nih, kita lagi kerja, terus kemudian bos kita cerewet gitu kan ya. Terus kemudian kita dimarahin atau diomelin, nah itu kan bisa jadi pemicu kan ya dok, karena kan stres itu dia bisa meningkatkan asam lambung. Nah, biasanya kalau seperti itu saya akan sarankan pasien selama dia udah ngikutin bener ya, artinya dia juga udah sahur, terus dia kemudian obatnya juga diminum. Maka kita coba ya dievaluasi dulu. Kira-kira kita menenangkan diri ya, mungkin istirahat sejenak, ya tinggal sholat atau apa seperti itu. Gimana keluhannya, membaik apa enggak gitu ya. Kalau membaik, lanjutkan untuk berpuasa ya. Tapi kalau misalnya nggak membaik, apalagi terus sampai sesek, masuk UGD, muntah-muntah, ya udah di stop. Berarti mungkin ada faktor yang menyebabkan kita belum bisa untuk berpuasa seperti itu. Baik, jadi yang penting nomor satu niatnya dulu nih. Harus Iya, dikuatkan benar, niatnya. benar. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Oke. Kali Bersih 653. Kalau misalnya mau makan serat, kira-kira yang bagus serat buah atau serat sayur pada orang yang IBS konstipasi. Oke. Kalau IBS konstipasi berarti Iya, nggak punya kelainan apa-apa sebenarnya sih. Jadi cukup aman ya dok untuk puasa seperti iya, ini. aman, Masalahnya nggak apa-apa. Dua-duanya bagus karena all serat itu bagus ya. Dan terutama nanti kalau buah kita tinggal pilih buah-buah yang kadar airnya tinggi ya dok ya. Jadi kayak semangka Mangga ya? kayak gitu ya dok ya. Ya. Iya, Iya. benar. Jadi yang kadar airnya tinggi, jadi selain serat kita juga dapat kandungan air seperti itu. Jadi nggak apa-apa, boleh mau sayur mau buah boleh. Baik, semoga menjawab nih pertanyaannya. Coba kita lihat lagi apa ya yang kira-kira masih jadi pertanyaan belum kita jawab. Ini Nah, menanyakan iya, iya. obat-obat ya untuk mengatasi gangguan cerna ketika puasa apa aja yang boleh diminum. Mungkin yang over the counter maksudnya berarti ya. Iya, betul. Jadi untuk Mirapita, jadi kalau memang merasa ada keluhan pencernaan jangan lupa periksa ya. Jadi kan kita mesti make sure. Cuman maksudnya kalau sekedar untuk peredakan, biasanya kita bisa pakai golongan antasida ya, mereknya macam-macam ya, yang ada di apotek gitu ya, ada yang bentuk cair, ada yang bentuk tablet yang bisa kita punya. Ya biasanya itu kerjanya dia kerja simpel untuk menyerap dari gas lambung kalau memang itu terjadi misalnya gangguan pencernaan kita karena itu tadi mungkin sahur kita ngaco atau mungkin bukanya tadi bukber tadi terlalu maruk gitu ya jadi sehingga terjadi gangguan pencernaan ya mungkin obat-obat golongan antasida gitu yang bisa dikonsumsi gitu ya. Atau juga mungkin vitamin buat pencernaan juga biasanya saya juga kadang suka sarankan dok. Jadi untuk probiotik itu juga boleh itu untuk membantu supaya pencernaan kita juga stabil seperti itu. Tetapi kalau obat itu saranku tetap berkonsultasi sama dokter ya, karena kita sangat nggak menyarankan untuk penggunaan obat-obat yang tanpa ini, artinya tanpa panduan gitu ya dok ya. Baik, betul. Jadi kalau misalnya mau pertolongan pertama mungkin yang bisa dibeli bebas dulu ya. Setelah kalau misalnya beberapa hari, mungkin kita Iya, kasih batas waktu 2-3 hari ya kita lihat ya dok biasanya ya. iya Kalau nggak betul membaik, maksimal segera maksimal konsultasi 3 hari, dokter. betul Betul. maksimal 3 hari. Kemudian ini mungkin terkait sama dokter Syifa tadi ya, perlu minum suplemen tertentu nggak ya dok untuk menjaga saluran cernanya mungkin probiotik atau ada yang lain? Iya, boleh sih. Jadi kalau secara umum kalau mau berpuasa suplemen untuk tubuh ya, kita misalnya mau konsumsi vitamin boleh, mungkin diminum pada saat sahur ya, karena jadi supaya kita kuat seharian gitu ya. Ya secara umum ini untuk kondisi tubuh. Terus kalau misalnya untuk pencernaan, apalagi biasanya saya lebih menyarankan pada orang-orang atau pasien-pasien saya yang memang ada gangguan pencernaan ya dok ya. Jadi supaya pencernaannya stabil, itu bisa kasih golongan probiotik atau golongan enzim ya. Tapi tetap maksudnya itu bukan menggantikan yang mungkin obat yang dikonsumsi atau pilihan makanan tadi loh ya. Karena kadang masa suka aku udah minum obat, jadi aku mau dong makan geprek gitu kan, Bebas. pedas gitu kan. Karena udah punya obat tuh, kan nggak seperti itu juga gitu loh. Oke. Ya, Oh ini, wah, kalau ini pertanyaan kita masuk banyak ini. iya.
gangguan cernanya terjadi pada anak yang ikut puasa. Oh, kalau anak ya tergantung usianya sebenarnya ya dok, tingkat kemampuan Iya, puasanya mungkin bisa tergantung langsung satu umurnya hari dulu ya. umurnya juga. Benar. Jadi kalau untuk anak-anak itu kan sebetulnya kita anjurkan untuk belajar berpuasa. Tapi ya kita nggak boleh yang terlalu maksa banget gitu ya. Nah, tergantung umurnya juga. Kalau memang umurnya udah istilahnya biasanya berapa ya yang bisa coba puasa penuh itu 10 tahun ke atas rasanya kayaknya ya dok ya. Artinya Iya, dia juga sudah bisa apa namanya menjaga kondisinya sendiri gitu ya. Itu baru kita coba untuk full. Kalau enggak ya udah setengah hari aja, nggak apa-apa. Nah kalau ada keluhan ya diberhentiin aja, dianggap aja ini sekarang ayo sekarang waktunya berbuka, bukanya setengah hari gitu. betul. Jadi jangan dipaksakan dulu ya. Jadi bertahap nih Benar, benar jangan dipaksa. durasinya ya. Baik. Iya. Kemudian ini juga pertanyaan yang cukup umum nih. Kalau misalnya tidur setelah sahur, apakah ini bahaya dok untuk kesehatan pencernaan? Nah, ini pasien-pasien GERD nih Iya, biasanya naik. iya. Ini tadi yang kita bahas ya. Jadi sebetulnya sebaiknya setelah kita sahur itu kita nggak langsung tidur. Kenapa? Karena gini, setelah sahur ya kan kita makan tuh. Nah, makanan kan masuk ke dalam lambung kita. Maka dibutuhkan waktu setidaknya 1 jam ke atas untuk makanan tuh full masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian setelah masuk di dalam lambung, maka makanan itu kan akan dicerna tuh oleh pencernaan kita. Nah, terus kemudian bayangkan kalau itu masih tercerna, lagi lambung mau bekerja, terus kemudian kita tidur. Nah, kita tidur kan posisi kita kan flat ya, seperti ini. Maka lambung kita ya, maka posisi lambung kita juga akan seperti itu kan mengikuti apa namanya sumbu tubuh kita. Nah, pada saat posisi lambung seperti itu, kita ingat prinsip cairan atau makanan atau apapun, dia kan yang akan mengendap di bawah. Nah, saat mengendap di bawah, kita ingat ada flap yang membatasi atau menjaga hubungan antara kerongkongan dengan lambung. Nah, kalau kita sehat-sehat aja, kita nggak ada gangguan apa-apa, ya mungkin nggak apa-apa. Walaupun itu akan membuat kerja pencernaan jadi berat, ya. Nah, tapi kalau kita punya yang dibilang penyakit GERD, di mana GERD itu adalah terjadi gangguan dari flap tersebut, di mana gampangannya misalnya dia harusnya nutup, kemudian buka. Nah, maka bisa dibayangin makanan tadi karena proses dari gravifikasi tubuh yang tidur itu dia akan menekan, makanya dia akan balik makanannya ke kerongkongan, ya. Kadang pahit kecut di mulut seperti itu. Nah, itu yang menjadi pemicu. Jadi makanya sebaiknya tundalah, jangan langsung tidur setelah sahur, sholat subuh dulu, ngapain kayak olahraga ringan atau apa bebenah atau apa-apa. At least pokoknya 1 sampai 2 jam baru kemudian nggak apa-apa kalau misalnya kita mau istirahat gitu. Itu ya dok ya. Baik. Jadi memang anjuran untuk pasien-pasien GERD tetap berlaku nih ya, yang 2 jam setidaknya posisi tidak boleh tidur nih, gitu kan. Dari bahkan terakhir Betul, tuh 2 karena jam biar masuk tidaknya. dulu. Aku ya, dan cuma Benar. tidur malam ternyata. Iya. Oke, coba kita lihat-lihat lagi nih dok. Mm-mm. Nih, kita coba ini sepertinya sudah dibahas nih tadi, tapi mungkin kita Iya. tekankan saja bahwa memang kalau misalnya tukak lambung atau luka di lambung yang masih aktif, sebaiknya tidak berpuasa Nggak dulu ya usah. dok, karena risiko Iya. pertumbuhannya besar. Apalagi ini lansia, Iya sudah nih. tua ya. Iya, ada hipertiroid, ada PPOK. Kayaknya ini termasuk kategori memang yang boleh tidak berpuasa ya, karena usianya dan karena kondisi penyakitnya gitu ya. Betul. Jadi ya termasuk risiko tinggi nih sepertinya. Hmm, hmm. Apa yang harus dihindari biasanya kalau seperti ini ada suka lambung ya berarti makanannya kita pilih makanan yang mungkin konsistensinya lebih lunak ya. Terus kemudian kita nggak langsung makannya nggak langsung banyak gitu ya karena kan ada PPOK. Kalau langsung banyak nanti dia merasa sesak kan seperti itu bisa memicu kalau posisi lambungnya itu dia berkembang ya. Kadang orang PPOK-nya bisa kambuh karena dia merasa sesak misalnya seperti itu. Apalagi kalau hipertiroid, jadi kan kayaknya harus ada obat yang rutin diminum ya dok ya. Jadi mungkin barangkali Betul. bolehlah untuk tidak berpuasa ya. Iya, setuju dok. Lansia lagi. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya dari segi umur aja kan sebenarnya kita bisa dapat keringanan ya. Sebenarnya kalau misalnya dari Iya, iya benar. Mm-mm. Kemudian ini dari Harley Chris, dok. Saat berbuka langsung minum yang dingin-dingin. Aduh, segar banget. Ada pengaruhnya terhadap tubuh. Nah, boleh nggak Iya, langsung minum air dingin ya? iya, iya.
Jadi sebetulnya boleh, ya boleh, karena kan dengan minum sesuatu yang dingin itu ibaratnya kayak refresh gitu ya di tubuh kita ya. Iya. Untuk apa namanya kan sudah 12 jam gitu kayak dehidrasi gitu kan. Jadi minum yang dingin itu kan ya kayaknya seger gitu ya. Cuman maksudnya gak over, jangan nanti dingin terus pakai santan, pakai kemudian apa namanya yang terlalu manis ya. Nah itu nanti bikin kita jadinya metabolisme tubuh tuh dipacu untuk kerja cepat gitu ya. Kemudian akhirnya kita nanti nggak nutut taraweh dan sebagainya karena ngantuk ya, karena terjadi apa ya istilahnya kadar gulanya itu mendadak naik seperti itu. Jadi kalau sekedar minum air es atau apa ya teh manis atau apa ya boleh, nggak apa-apa, sesuatu yang dingin boleh. Mau dingin boleh, mau hangat boleh seperti itu. Baik, jadi memang harus dibatasi termasuk jumlah. Jadi walaupun jenis makanannya sudah tepat, kalau jumlahnya kebanyakan hati-hati. Ini Iya bisa juga benar. menimbulkan bau Nanti lambung, kembung, ya. kembung ya dok ya. Kembung, si pengosongan lambungnya terlambat, tuh naik semua nanti reflux Iya, semua. makanya refleks semua jadinya. Betul. Oke, kalau misalnya, oh ini Utami Opnam, apakah boleh melakukan diet selama bulan puasa? Jadi tetap mau diet menjaga berat badan nih dok. Boleh Nah, nggak ya itu. sayuran-sayuran? Nah, nah, jadi gini, makanya kan kadang suka begitu ya. Jadi, mumpung puasa, saya mau diet. Nah, itu niatnya Iya, udah beda, ya. Niatnya udah beda. Padahal kita niatnya berpuasa itu supaya kita sehat gitu. Jadi jangan di bareng-barengin sama diet, karena kan kalau Anda nggak terbiasa dengan ini ya, maksudnya kecuali orang yang udah biasa, oh, saya biasa makannya, misalnya orang vegan, jadi cuma vegetarian dengan sayur, buah seperti itu, artinya habit yang sudah terbentuk maka nggak ada masalah. Tapi kalau Anda maksa-maksain tuh, mumpung deh, mumpung seperti itu. Nah, Anda harus kalian. ingat bahwa tubuh kan tetap butuh karbo ya, tetap butuh lemak, tetap butuh protein. Jadi makan sayur boleh, buah boleh, tapi tetap yang lainnya juga harus dipenuhi supaya kita nggak jadi kekurangan gizi pada saat berpuasa yang akhirnya target dietnya jadi nggak tercapai. Kan orang diet itu bukan nggak makan, tapi orang diet adalah memilih nutrisi yang seimbang gitu. Betul, setuju nih sama Dokter Siva. Jadi memang saat ini yang kita uh, anggap baik adalah diet seimbang. Jadi bukan yang non karbo atau misalnya hanya makan makanan tertentu Atau saja. Jadi harus gizi seimbang keto, ya. keto, aku nggak cocok banget itu sama keto tuh ya dok ya. Sama, iya. Tetap tubuh kita membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jumlah standar nasi Betul. memang konsumsi semuanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang sehari-harinya. Ya. Kemudian, nah, ada bersih juga. Kapan yang tepat untuk menggunakan laksatif saat berpuasa bagi pasien IBS atau konstipasi? Memang kejadian sembelit ini banyak dikeluhkan ya dok, karena memang asupan cairan mungkin kurang, kemudian masukan makanannya juga lebih sedikit. Jadi memang banyak nih yang ngeluh sembelit pasien kita nih. Kira-kira bisa nggak berarti ya masih boleh selama tadi catatannya ya kita air putihnya udah cukup, kemudian sayur, buah gitu ya kita udah cukupkan ya. Malah mungkin kan kita lebih baik pakai ini ya dok, apa namanya yang fiber gitu loh ya. Itu kan mungkin lebih baik daripada laksatif. Namun di saat memang dibutuhkan ya boleh lah insidental aja, karena kan kita maksimal kita dianggap konstipasi itu kalau paling lama 3 hari ya dok ya, nggak pup ya. Kalau kita sudah berusaha mencoba dengan diet apa namanya banyak sayur, buah, air putih sudah, coba dengan fiber juga sudah, masih belum pup, bolehlah kita ekstra berikan laksatif seperti itu. Karena kan kita juga harus mencegah supaya nggak sampai ketergantungan ya dok ya, atau laksatif abuse, penggunaan yang keliru dari laksatif. Ini jagonya IBS Dokter Amanda yang nanti bisa cerita tentang bowel movement ini, motility disorder ya dok ya, karena kan nanti kalau keseringan dikasih laksatif ususnya jadi malas gitu kan ya, nggak usah, tapi kan bener kan, nggak usah gerak, nanti saya dikasih laksatif gitu. Iya, udah gitu dosisnya makin lama makin naik kan biasanya. Nah benar, makin lama 1 sendok udah nggak cukup, harus 2, harus beberapa kali. Nah itu bukan merupakan solusi menurut saya dok ya. Jadi tolong sekali lagi memang kecukupan serat itu penting.
setidaknya 20 gram ya kita sehari ya dok ya. Kadang-kadang pasien kan ngomong, Tuh. udah makan sayur seberapa banyak nih sayur yang dimakan gitu kan. Iya, bener. 20 gram tuh banyak loh, jangan Iya dikira betul. dikit. Kalau kita jabarkan biasanya pada oh segitu banyak ya dok. Kalau apel ya 6 gitu kan. Iya. Kaget Nah, oh segitu gitu. iya. Segitu. Iya, kita apel satu aja masih dibelah-belah gitu ya. Iya, sayur sesendok. Nah, itu mungkin jadi memang harus dicoba dievaluasi lagi gitu. Makan sayurnya seberapa banyak sih kalau perlu gitu kan memang dihitung tuh kan sekarang banyak ya app-app yang bisa menghitung Benar, benar, benar. nutrisi dari Itu makan. membantu banget. Ya. Iya. Jadi kalau bisa kecuali nih dok ada pasien saya memang dia trauma tulang belakang karena kecelakaan mau nggak mau kan dia pakai laksatif Iya, ya kondisi kuatnya iya beda itu pasti, boleh ya. karena kan benar itu beda. Jadi makanya sesuai dengan indikasi atau anjuran dokter. Kalau memang memang ibaratnya sarafnya konslet, memang nggak bisa memacu, ya mau nggak mau kita pakai golongan seperti itu, laksatif gitu. Semoga menjawab nih kepada Kali Bersih 653. Masih ada nggak ya kira-kira yang belum kita jawab nih dok? Di kolom chat Oke. kali ya, ada nggak sih kolom chat? Iya, beberapa yang pertanyaan mirip-mirip mungkin saya lewatin ya. Mudah-mudahan sudah Iya, iya, menjawab iya. dulu ya. Betul. Hmm. Itu ada yang tanya, boleh nggak sih konsumsi obat lambung tiap hari saat sahur? Ya boleh, apalagi kalau memang ada keluhan ya. Boleh, kan Lancar pokoknya yang penting nanti. sesuai ini ada puasa lancar dan sesuai dengan panduan, artinya dengan pedoman dari dokter gitu ya, arahan dokter gitu. Ya. Oke. Mm-mm. Oke. Kenapa setiap sahur perutnya terasa perih? Sahurnya dengan roti. Mungkin bukan Mungkin berarti perlu perlu iya, mencoba yang lain, Mbak. iya. Atau mungkin bukan saat sahur aja ya. Jadi setiap kali makanan masuk Mm-mm. memang perih. Jadi mungkin sudah ada luka ya Mm-mm. di lambungnya ya dok. Ya. Oh, ini sahur paginya perut perih. Jadi maksudnya ya Iya, pagi harinya sayurnya pakai roti, ajarin. sahurnya pakai roti. Nah, makanya itu barangkali karena tepungnya itu ya, Dok ya. Jadi kan kalau roti kan juga ini apa namanya? Kadang kadar karbonya juga tinggi, kadang mungkin ada kayak apa namanya ya, yang kan roti itu ada apa namanya itu yang buat untuk mengembangkan itu loh ya, Lagi dok. apa namanya itulah pokoknya kayak fermentasinya ragi bener mungkin Lagi. karena ada raginya betul jadi mungkin saran saya Mbak Zakia mungkin perlu mengganti coba menu sahur yang lain gitu mungkin pakai nasi aja nggak apa-apa boleh kan nasi boleh atau mungkin mau kentang atau mungkin mau yang lain jangan lupa tetap harus ada protein ada serat ya seperti itu tapi enggak berlemak dan enggak bersantan gitu. Baik. Sudah jelas nih ya. Jadi memang beberapa jenis makanan memang bisa menimbulkan gejala nyerinya pada saluran cerna, terutama kalau misalnya akhir-akhir ini kan kita sering temukan ada alergi ya pada beberapa jenis makanan termasuk antaranya tepung. Jadi kalau misalnya memang muncul gejala-gejala yang tidak nyaman karena tepung mungkin lebih baik dibatasi dulu ya dok. Setuju. Oke. Nah, sepertinya pertanyaan yang sudah kita jawab cukup banyak nih dokter Syifa. Kita Iya, coba kita betul. review lagi. Masih ada nggak kira-kira yang membutuhkan jawaban? Beberapa pertanyaan sebenarnya tidak terkait topik kita nih. Apa mau kita jawab apa enggak nih dokter Syifa? Nggak apa-apa boleh ini. Ini kenapa semenjak GERD saya sesak terus? Nah, ya, memang salah satu gejalanya GERD itu sesak ya. Ya, tapi sesaknya sebenarnya bukan sesak napas, tapi sensasi karena reflux dari si lambung ke kerongkongan. Jadi berarti itu GERD-nya harus perlu rutin dikontrol kayak gitu. Ini Nah, ada lagi sedikit luar tuh. topik kita, cuma sepertinya bisa nih kita kasih Nah, jawaban sedikit nih dokter Syifa nih.
Ini ya, apakah penderita ulceratif colitis yang kambuh namun tidak parah harus selalu melakukan apa nih proses apa Mbak Bara? Prosedur kolonoskopi untuk menentukan Oh, pengobatan lanjutnya. prosedur. Oh, nah ini agak out of topic, tapi ya sebetulnya idealnya, gitu ya dok ya, idealnya kita kalau mau melihat perbaikan dari luka, kan ini colitis ulceratifnya buat sahabat yang belum paham, apakah itu adalah radang dari usus istilahnya ya, jadi radang usus yang kita buktikan dari pemeriksaan kolonoskopi, kemudian diobatin, ya seperti itu. Sebetulnya ada indeks-indeks atau parameter untuk menilai keberhasilan dari terapi ya, selain dari keluhan juga mungkin bisa periksa cek lab dan sebagainya ya, tanda-tanda penanda dari keradangan itu sudah membaik atau belum. Namun kalau memang ingin tahu pasti apakah si luka tadi yang tadi udah dibuktikan dari kolonoskopi itu menyembuh, ya kan memang idealnya kita melakukan kolonoskopi ulang. Namun biasanya tergantung ya dok ya, kalau kita melihat dari respon terapi ya sudah ada perbaikan ya, kita menghitung tuh tingkat keparahan dari penyakitnya itu sudah membaik ya biasanya tidak wajib untuk kolonoskopi. Tapi kalau kita melihat kok nggak membaik ya, ya mungkin atau mungkin malah tambah parah dan sebagainya, mungkin itu dibutuhkan untuk kolonoskopi. Gitu ya dok ya. Dok, jadi memang kalau terutama kalau kita mau menaikkan pengobatan ya dok, kita harus lakukan lagi kolonoskopi, kita lihat lagi apa yang terjadi, kemudian kalau perlu kita lakukan biopsi ulang biasanya ya dok. Kalau misalnya udah baik secara klinis sih biasanya kita kerjain ya. Iya, jadi pasti ada indikasinya untuk Mbak Lipinut ya. Baik, semoga menjawab ya Mbak. Kemudian, oh ini, nah, masih ada waktu. Lagi ini Mbak Ruth Anjansana, apakah benar makan tepung tapioka dapat melapisi lambung dan menyembuhkan mah? Nah, ini perlu dilurusin sedikit. Iya, jadi tepung tapioka itu apa ya kandungannya ya dok? Starch ya? Apa ya kandungannya? Jadi ya, jadi starch itu memang katanya, jadi kalau penggunaannya itu dia bisa bersifat sebagai istilahnya mukosal defensif, jadi bisa membantu ya. Karena dia mengandung musin dan sebagainya. Tapi apakah bisa menyembuhkan? Nah, kembali lagi kita mesti diagnosanya pas dulu gitu. Karena barangkali kalau hanya sekedar iritasi dengan diberikan mungkin apa ya seperti itu yang mengandung apa namanya mukus atau mengandung apa namanya tadi starch itu barangkali dia bisa memperbaiki mukosal dari lambung. Tapi kalau misalnya ada penyakit yang lain ya nggak bisa dengan cuma tepung tapioka gitu, harus ada pengobatan yang lainnya. Baik. Oke. Kira-kira kita udah cukup lama nih berbincang sama Dokter Siva nih. Dokter Siva, udah capek belum dok? Udah sejam kita ngobrol-ngobrol lah. Iya, makanya ini kan kita ngabuburit ini. Jakarta jam berapa dok? Ininya apa bukanya? Jam 6 kurang 5 sekarang ya. Oh oke. Kalau kita jam setengah enam. Jadi 17.33. Nah seperti itu. Jadi kita beda 30 menit. Jadi kita duluan berarti. Tapi ya sahurnya kan duluan, berarti subuhnya duluan. Iya betul. Oke, kalau gitu Dokter Siva 20 menit lagi nih akan berbuka nih. Mungkin sebelum kita dok, ada penutup nggak nih? Ada closing statement nggak nih? Kira-kira pesan-pesannya apa setelah kita berbincang, membahas berbagai baca bisu nih seputar puasa? Kira-kira ada pesan untuk teman-teman kita semua supaya puasanya lancar dan nggak cemas ya sebenarnya karena kecemasan itu bisa meningkatkan gejala gitu. Iya. Benar. Ada yang mau disampaikan nih? Ya, jadi buat sahabat-sahabat sekalian ya, yang lagi ngikutin talkshow kita ini, pertama, jadi kalian itu harus yakin dulu bahwa puasa itu menyehatkan. Ya, jadi kalau sudah sugestinya positif, maka insya Allah kalian bisa menjalani puasa itu dengan aman. Bahkan sampai kita, siapa tahu bisa sebulan penuh, kita bisa mendapatkan kebarokahan. Nah, kalau kita udah yakin seperti itu, maka tips yang kedua yang harus kalian ingat adalah jangan lupa konsumsi air putih ya, karena paling sering puasa menyebabkan dehidrasi. Jadi
8 sampai 10 gelas itu nggak bisa ditawar. Jadi karena kita siang hari puasa, maka kita mengejarnya adalah pada saat mulai berbuka sampai kemudian nanti sahur lagi ya. Jadi untuk menjamin supaya kita tidak dehidrasi di saat nanti kita berpuasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pilihan makanan ya. Jadi pilihan makanan tadi jangan lupa ya, waktu sahur hindari yang gorengan, yang bersantan, yang pedas, terlalu berbumbu banget gitu ya, itu dihindari ya. Terus hindari minum kopi, teh pada saat sahur karena sifatnya diuretik. Jadi kalian nanti bakal sering pipis. Nanti kalau sering kencing, dehidrasi, lemes deh siang-siang puasanya. Siang-siang puasanya lemes gitu. Kalaupun terpaksa gimana? Misalnya saya ini nggak bisa hidup tanpa kopi misalnya. Atau saya nggak bisa hidup tanpa teh. Ya boleh, tapi encer. Jadi tidak kental dan mungkin kita jumlahnya kita kurangin. Sekedar untuk memuaskan keinginan kita gitu ya. Terus kemudian pada saat berpuasa, jadi mungkin kita menghindari aktivitas yang terlalu melelahkan, tapi tetap harus beraktivitas, bukan tidur seharian gitu ya. Tidur seharian malah jadinya lemes gitu. Nah kemudian masih boleh berolahraga, jadi sahabat sekalian masih boleh berolahraga ya. Terutama kalau misalnya olahraga, kalian bisa milih ya jam-jam segini nih mendekati jam berbuka puasa ya. Mendekati jam berbuka puasa, jadi supaya nggak lama kemudian kita sudah bisa mendapatkan ganti cairan. Nah kemudian pada saat berbuka tadi kita batalkan puasa dulu ya, pokoknya jangan maruk dengan sesuatu yang manis. Mau dingin boleh, tapi nggak banget-banget ya, supaya kita nggak kembung, hangat juga boleh. Terus kemudian tinggal sholat dulu, baru kemudian kita memasuki makanan inti, ya, seperti itu. Karena kita caranya nggak yang terlalu kenyang, nggak terlalu banyak, karena kan kita nanti mau tarawih, kita mau tadarus, dan sebagainya, seperti itu. Dan insya Allah kalau kita mengikuti semua panduan itu, puasa kita aman. Dan buat sahabat-sahabat yang memang dengan gangguan pencernaan atau punya penyakit yang lain ya, punya komorbid, jangan lupa berkonsultasi dengan dokter untuk menanyakan boleh nggak puasa, kemudian mungkin obat-obat yang perlu rutin dikonsumsi, atau mungkin cara minum obatnya mungkin yang harus dirubah, jangan lupa tanyakan dengan dokter. Itu Dokter Amanda dari saya, semoga bermanfaat ya. Baik, lengkap sekali. Semoga bermanfaat nih buat rekan-rekan yang menyaksikan talk show kita hari ini. Nah, udah dapat ilmu, dapat hadiah juga dari YG ini dok, kepada 5 penanya yang pertanyaannya dianggap menarik nih sama dokter Syifa, nanti akan dihubungi oleh YGI dan akan dapat hadiah pulsa 50.000. Yang paling berkesan buat dokter Syifa, yang paling kira-kira berguna nih buat pasien-pasien di luar nih, yang kira-kira yang mana nih dok, nanti biar dihubungi sama YGI dapat hadiah pulsa. Dari siapa ya tadi namanya ya? Yang itu tadi tuh yang rajinannya Kali Bersih tuh, rajinannya tuh. Kali Bersih, oke, 1 dong. Catat ya. 1. Catat ya. Terus siapa lagi tadi dok namanya? Zakia. Zakia tadi yang habis makan sahur, terus kalau makan roti, terus paginya peri gitu. Oke. 2. Next dong. 2. Terus tadi yang penting itu, gimana kalau orang tua tadi ya, orang tua boleh berpuasa atau enggak, kayak gitu tadi ya. Yang dengan PPOK ya, kan aku rasa ya memang kita nggak perlu memaksakan ya. Betul ya. Itu terus apalagi dok ya? Yang mana dok? Yang bermanfaat banget itu, mungkin ibu hamil tadi ada yang nanya ibu hamil itu. Ibu hamil ya? Ya benar. Aman apa enggak ya dok? Ya benar itu. Sama satu lagi apa ya? Satu lagi itu yang penting banget adalah apa ya dok? Yang mana ya? Coba kita pikir-pikir. Ini berhubungan dengan puasa kan ya berarti? Iya betul. Karena sebenarnya yang paling bermanfaat itu tadi yang itu kalau obat apa yang bisa
dikonsumsi untuk pertolongan pertama tadi tuh loh. Iya, Iya, oke betul dokter, pertolongan itu. pertama. Sip. Oke, jadi ada 5 Iya, orang. sip. Nanti ditunggu aja akan di DM sama staff EGI dan mendapatkan kiriman hadiah pulsa 50.000. Jadi dapat ilmu, dapat juga hadiah. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi nih kepada teman saya nih, Dr. Siva, atas Iya, kesediaannya untuk bincang-bincang. Ini sangat Iya, bermanfaat, sama-sama. Dok. Iya, Kalau nggak di senang sini kita nggak ketemu banget. ya, Dok. Iya, kita nggak ketemu. Makanya saya mau bilang, kapan kita bisa ketemu sama Dokter Amanda ya? Udah lama banget ini. Pandemi. Tapi mudah-mudahan udah mau selesai ya pandeminya, Dok. Mudah-mudahan nih kita bisa ketemu lagi. Sip. Amin, Baik, amin, selamat amin. menyiapkan Iya. berbukanya, Dok. Sampai ketemu Iya, di lain makasih. kesempatan. Terima kasih Iya, buat sudah ingat sehat ilmu. selalu. Sampai ketemu di acara YGI selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Bye.